Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Komunitas UMKM DIY beserta jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus dan anggota UMKM, baik yang sudah menjadi anggota, baru akan menjadi anggota, atau baru melihat-lihat komunitas UMKM yang saat ini hadir di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa bersilaturahmi walaupun kita masih dalam suasana menderita. Dalam suasana berjuang untuk menyelesaikan urusan kita. Bapak Ibu semuanya, saya tidak banyak nanti memberikan narasi karena waktunya rentep. Tadi beberapa pembicara dari pengurus dan lain sebagainya sudah menyampaikan narasinya terkait dengan bagaimana regulasi keterpihakan pemerintah terhadap komunitas UMKM. Apakah Undang-Undang apakah 2023 ataukah PP 47 tahun 2024. Beliau sudah sampaikan. Dan perjuangan itu belum selesai. Teman-teman di pengurus masih memperjuangkan itu regulasi yang berpihak kepada kita. Dalam waktu dekat, benar apa yang disampaikan Pak Jendro, kami sudah dapat konfirmasi, habis tanggal 10 sebelum tanggal 14, kita akan diterima oleh DPRD Provinsi DIY, Wakil Ketua DPR, Pak Budi Waljiman. Oleh karena itu, harapannya nanti di dalam pertemuan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang signifikan, minimal. Kita tidak terlalu berharap sekarang itu terkait dengan bagaimana kita terakomodir oleh PP 47 maupun yang lainnya. Tetapi paling tidak harapannya pemerintah memberikan kelonggaran dan nafas terhadap kita untuk perbankan jangan mengejar-ngejar terus dengan ancaman sita lelang. Karena apa? Yang menjadi permasalahan sekarang yang kita hadapi itu adalah masalah itu. Kalau nanti terkait dengan pemberdayaan, pelatihan, dan lain sebagainya, saya 100% bahkan 1000% sangat setuju. Karena itu dipakai untuk mengangkat kita kembali supaya kita lebih bangkit. Ekonomi kita bisa bangkit, paling tidak dapur kita yang sudah lama asapnya sangat kecil, sore mampu ngumangan ya hari ini cari besok untuk makan, itu bisa menambah penghasilan kita. Saya di sini mungkin di luar regulasi akan bicara begini. Beberapa saat yang lalu banyak sekali komunitas UMKM, apalagi Bapak Ibu semua yang bergabung di kita itu sangat resah dan gelisah terkait dengan harus segera menyelesaikan kewajibannya, tanggung jawabnya, karena dia mempunyai tanggung jawab utang untuk segera diselesaikan. Memang benar, utang ya harus diselesaikan, betul. Kemudian bagaimana kemudian tata cara penagihan, tata cara penyelesaian, semua sudah diatur dalam regulasi. Tetapi kadang aturan-aturan yang muncul itu membuat kita resah. Aset masih aset kita, atas nama kita. Perjanjian kreditnya, keperjanjian itu adalah perjanjian keperdataan, bukan perjanjian preman, seperti UMKM atau personal dengan rentenir. Benar nggak? Tetapi cara penagihannya, lah kok kayak rentenir? Ditulisi asetnya, difoto-foto, ditawar-tawarkan tetangga sebelah, biar dibeli secara langsung walaupun seolah-olah dikemas dalam sebuah kemasan lelang. Banyak anggota kita yang sudah putus lelangnya, sing tuku ya mung kuwi wae. Kebanyakan mereka kenal, bener nggak? Oleh karena itu, dari sisi yang lain saya akan sampaikan, negara ini harus mengamalkan Pancasila, karena itu dasar hukum kita. Seluruh undang-undang,
seluruh pasal-pasal yang diciptakan selain babon besarnya adalah solus populi suprema legesto, tetapi harus berasaskan Pancasila. Keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau seperti ini apakah adil? Kalau seperti ini apakah manusiawi? Ketika kita difoto-foto, diviralkan, iki duwe utang BRI, kemudian dodolan yang pasar dadi rapayu, tanggane domo kabeh kalu. Cakai utang karo aku. Apakah dengan mempermalukan itu kemudian utangnya selesai? Ini mesti itu Neng Manto di sini kan banyak juga teman-teman Intel. Wah, saya provokasi ya Mas Wasito. Nah, ya Ben, aku tukang demo selama data pengurus. Saya akan membicarakan hal yang sebenarnya sehingga Bapak Ibu semuanya kita tetap harus bersemangat. Iktikat baik untuk membayar, yes. Iktikat baik untuk menyelesaikan, yes. Iktikat untuk kemplang, tidak. Moral hasad tidak pernah saya ajarkan di dalam komunitas ini. Tetapi tolong, pemerintah juga harus menjadi wasit yang baik. Saya katakan kemarin ketika ketemu dengan teman-teman dari kementerian. Sekarang kehadiran pemerintah itu wajib, karena seolah-olah sing dibentur kayak ini UMKM robang. Sing gelut berdarah-darah, kita harusnya gelbang, kita harus dorong-dorongan. Ini mau UMKM karo bang. Lah saya wasitnya di pemerintah. PP 47 2024 seperti harnya kentut. Ono ambune ngrano jute. Ya toh? Bener enggak? Kita kan ada PP 47 2024 nang media, semua kita lunaskan. Sudah 60% kita berjalan. Ayo ontot ya kita. Ono ambune, ono antapar, ono wujudnya enggak ada, enggak pernah kita satu pun tersentuh. Saya tanya, ada yang tersentuh PP? Ada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan yang signifikan, men paling tidak untuk melakukan toleransi, men ono sita lelang. Sampai pada saat kritis kemarin itu, kita untuk menghambat bagaimana proses kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, itu pun tidak terbukti. Contohnya nih, Pak Jaka. Saya katakan, silakan dikosongkan. Di situ ada penghuni, seorang ibu, yang kemudian kondisi kesehatannya kurang bagus. Di tempat itu ada seorang anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Sisi kemanusiaan gimana untuk mundur 1 minggu saja, kemudian dipaksa untuk dikosongkan rumahnya. Kita lawan waktu itu. Sekarang Anda akan masih percaya dengan kebijakan pemerintah. Walaupun kita masih berjuang. Tidak semudah itu Pak, untuk bisa merubah sebuah kebijakan itu bisa berpihak kepada kita. Kalau kita tidak bersatu. Bagaimana ketika kita di KPKNL? Hanya 1-2 ono sing terlambat, ono sing sudah ini, tapi kebanyakan nek di jumlah gitu, kira-kira kan ini KPKNL misalnya di los ono kan maka dewe kelelang ora ya? Lelang. Coba ibu-ibu yang kemarin sudah ke KPKNL kita dampingi rame-rame yang tidak terlelang. Kira-kira nek mlaku dewe dilelang ora? Lelang. Pasti lelang. Bagaimana komputer buka dek tidak bisa dapat TAP? Bagaimana komputer dibuka? Wis ngerti kowe sono sing antri wong telu. Semuanya tentu saja tidak lepas daripada bentuk-bentuk yang kita ketahui. Saya tidak ingin mengajarkan bahwa kita tidak taat terhadap undang-undang. Saya tidak mengajarkan supaya kita tidak pro terhadap pemerintah dan taat terhadap pemerintah. Saya akan taat. Saya akan tunduk terhadap undang-undang. Tetapi tolong, undang-undang harus dijalankan dengan semestinya. Nek ono perlindungan. Undang-undang nomor 4 tahun 2023 waktu itu. Sebagai penghapus dosa. Bahwa mereka tidak bisa membayar karena COVID. Faktanya mana? Apakah Anda pernah tersentuh dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 yang PP-nya sampai sekarang tidak turun? Pemerintah mengumum UMKM, saya hapuskan sekian ribu orang, 10 sekian juta orang. Petani, nelayan, UMKM yang lain dengan PP 47 tahun 2024. Sampai sekarang saya tanya, siapa yang pernah dengar informasi tentang PP 47 2024 tentang mekanismenya? Ada nggak? Yang sudah terakomodir di daftar, sesuai dilunasi nggak? Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kita tidak cukup mengandalkan sebuah aturan regulasi yang disampaikan oleh pemerintah. Kita tetap masih berusaha dalam kerangka untuk mengais kebijakan pemerintah itu. Bahkan sampai dengan merevisi. Karena tadi Pak Jenderal sudah sampaikan, wah 5 tahun ditarik ulur ke bawah kita nggak masuk.
Belum bully dari bank. Panas saja nih Pak, sapu ketika membaca. Ada komunitas kita Gunung Kidul, saya hadir ya. Bu Darse mana? Kayak datangi Bang Peri, kue rasa jaga ke komunitas UMKM. Nek percaya Kaira bakalan netes. Wes nelfon Prabowo kayak Anda tidak pernah terakomodir. Gak ada gunanya Anda ikut komunitas UMKM. Mau ngenteng biaya, ngenteng waktu. Apakah Anda merasa kehabisan waktu dan biaya masuk komunitas UMKM? Apakah Anda pernah diminta uang oleh komunitas UMKM secara personal? Lu ngono, kadang-kadang ini saya secara pribadi tidak terima dikatakan begitu di komunitas. Kemudian dikerdilkan seperti itu. Kita datang di sini dalam rangka membantu pemerintah. Urusan terkait dengan Bapak Ibu semuanya itu, yang sekarang menderita karena ekonomi, menderita karena adanya COVID-19 waktu itu sebagai embrio kesusahan kita itu, sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, titik. Ra perlu komunitas UMKM, ra perlu Pak Jendro, ra perlu Pak Parman, ra perlu Pak Daud untuk bisa sama-sama bertanggung jawab untuk masalah ini. Tapi kita berupaya secara kemanusiaan untuk membantu pemerintah. Lalu bantu pemerintah malah dipreke. Bener nggak? Harus ketemu susah angel, surat-surat kita kadang-kadang tidak dibalas. Kemudian dikontra dengan perbankan. Saya ikut, ini ada kelompok perusuh yang hanya ingin supaya dia tidak bisa membayar. Apakah ada niatan Bapak Ibu semuanya untuk tidak membayar? Tidak toh? Pak Waljito provokasi sampai itu merugikan bank. Siapa yang merugikan? Aset kita yang ada di perbankan itu yang menjadi jaminan nilainya lebih besar dengan apa yang kita pinjam. Lah sing rugi sapa? Ketika kita lelang, bunga, denda, pokok, biaya legal, biaya apa jenenge? Lelang. Jangan nunggu siapa apakah Bang? Bukan kita. Lho nek ngono sing badhe sing rugi sapa nek dikerto aji? Ya kan? Kita kan. Kemudian bagaimana bisa mungkin mereka melelang dengan di bawah nilai NJOP? Siapa yang andang ora? Loh, ono lho wonge. Mosok dilelang di bawah nilai NJOP 3.000. Luasan 3.000 meter tanah dilelang 165. Edian. Apakah ini yang namanya keadilan? Apakah ini yang namanya kemanusiaan? Ketika orang lemah seperti kita yang sudah sangat terpuruk, wes rentenir, wes diancam-ancam dengan seta lelang, ketika sudah dilelang, nilainya sudah tidak bisa lagi untuk dipakai sebagainya untuk meneruskan aset. Ngene sapa? Gunawan, bener ya? Bapak Rusri, urung dibalik kayak Pak Rusri jelas. Nilai aset besar balik 90. Bayangkan rumah sebesar itu. Kemudian apakah dengan nilai segitu kita bisa bangkit? Nggak bakalan. Pemerintah katakan retorikanya begini. Marilah kita angkat UMKM untuk bisa naik kelas. Naik kelas apa? Untuk bertahan saja sulit kok naik kelas. Sehingga Bapak Ibu semuanya yang bisa kita lakukan memang banyak hal. Kalau saya bicara begini hanya untuk memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita tidak perlu takut untuk kemudian ditakut-takuti bank, untuk kemudian kue nek ra iso bayar segera tak sita lelang. Dan teman-teman harus semangat. Kekuatan kita itu hanya bersatu. Semakin banyak kita, maka kita akan semakin untuk mempermudah proses penyelesaian kita. Cara-cara kita tentu saja tidak kemudian barbar, preman, enggak pernah. Nek kita cara-cara kita itu sudah melanggar hukum, hari ini pasti saya sudah ditangkap polisi. Kalau cara-cara kita hampir yang sudah tahun lebih ini melanggar hukum, pasti saya, Pak Jumadi, Pak Jendro, yang kemarin nahanan Kepala PN Bantul, mesti sudah ditahan. Tapi cara-cara kita itu cara-cara yang dikaburir oleh pemerintah. Apakah ketika melakukan pendapat, memberikan pendapat, datang rame-rame, melakukan dukungan terhadap keluarga kita, saudara kita itu melanggar hukum? Tidak. Malah diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Sehingga Bapak Ibu semuanya, saya ingin memberikan penyemangat. Di dalam komunitas ini harus ada kata-kata bermanfaat. Di dalam komunitas ini harus ada solusi yang paling baik. Salah satunya tadi sudah disampaikan. Ayo bangkit. Kita berusaha lagi dengan apa? Memanfaatkan sesuatu sehingga bisa jadi duit. Memanfaatkan sesuatu bisa jadi lebih. Bonggol pisang itu.
digoreng, dibentuk. Sing dulu itu mengupakan sapi, saiki beliau biasa katakan menjadi nilai ekonomis. Boleh. Ayo, seperti itu harus kita lakukan. Enggak usah malu. Jualan apa yang bisa jadi duit? Ono sing saiki wis udah ora sebut ngomong dodol durian. Durian entek duitnya ra ono. Cici dhewe wis pahit. Dodol itu. Ya. Ya, jadi ini dodol ya tenan apa dodol barang entek duitnya ra ono. Pelatihan tentang manajemen nanti pasti. Pelatihan manajemen bagaimana kemudian alih era dulu manual sekarang digital, dulu tidak apa kemudian sekarang dunia media sosial, jual beli bisa melalui online, carane gawe akun supaya bisa dodolan bisa payu nanti perlu dipikirkan oleh teman-teman. Tapi itu memang menjadi salah satu kegiatan segmen tersendiri paralel saja, tetapi yang fokus saya adalah bagaimana ketika hari ini ibu-ibu lupa di sini, seneng gojek karo koncone iso guyon-guyon, iso saling, tapi begitu di jalan udah, wah sesuk parani bang, sesuk parani Pak Mantri, wingi ancamane nek aku sesuk orang ngangsur atau memberikan sedikit angsuran, sesuk aku wis arep bakal disita lelang. Itu loh yang harus juga benar-benar dipikirkan sebagai salah satu tanggung jawab komunitas supaya melindungi anggotanya. Aku sesuk nek dhewe piye yo? Dhewe wedi yo kancane. Sing kancane sapa? Oh ning komunitas ono bagian pendampingan, ono advokasi sing mungkin secara pengalaman sudah bisa paham. Weh mbok njaluk tulung sehingga mereka mendapatkan terlindungan. Artinya Bapak Ibu semuanya ada mempunyai tanggung jawab dan hak. HE seperti itu, didampingi, kemudian ada pelatihan-pelatihan, diberikan informasi yang benar tentang apa program pemerintah tentang keterpihakan terhadap kita, informasi tentang bagaimana PP 47 2024 nanti bagaimana arahnya, kemudian teman-teman berjuang nek kuwi netes yang mendapatkan apa bisa mengakses ke situ. Kemudian juga berhak mendapatkan pelatihan, misalnya kok kene digawe acara pelatihan pembuatan keripik bonggol pisang, bener ya? Yang dari tadi keripik ya? Nah, keripik rasanya macam-macam, ono rasa, betul ya? Barbeku rasa pedes rasa bayar. Wih nanti dilatih, nggak apa-apa. Tetapi terkait dengan pendampingan juga harus seperti itu. Bagaimana kesulitan kita yang sangat mendadak itu harus dilakukan. Kemudian kewajiban Bapak Ibu Karo tadi kewajiban Bapak Ibu semuanya adalah satu, untuk berperan aktif, mengikuti kegiatan. Kemudian sensitif dan mempunyai kepedulian terhadap teman yang lain. Lah, kalau ada teman susah, ayo solidaritas neng KPKNL, ada teman kita yang mau dilakukan sita lelang, yo teko. Ini misalnya ora ono, nggak ada kesibukan yang lain. Ada teman kita yang sedang melakukan gugatan keperdataan. Misalnya perlu dukungan teman-teman semuanya supaya nanti bisa mempengaruhi hakim. Bu hakim berpengaruh ya orang, tapi orang ngerti ya. Siapa ngerti dengan itu nanti kemudian kebijakannya menjadi beda. Karena hakim punya hak intervensi terkait dengan memutuskan suatu perkara. Ya, mudah-mudahan dengan aktivitas kita, semangat kita untuk saling bisa membantu, ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita supaya utang-utang kita bisa selesai. Di dalam agama kami mengatakan bahwa salah satu untuk bisa menyelesaikan utang mendatangkan rezeki adalah dengan bersilaturahmi. Yang ini silaturahmi, saya mengerti. Kemudian terus didongani Pak Ipul turun malaikat, wah iki sing do mangkat nang ngene pendopo bulan iki tak lunase bicarane. Saya mengerti toh, itu kan kekuatan silaturahmi. Minimal dengan kita bertemu begini itu beban kita menjadi berkurang, bener nggak? Oh ternyata sing utang orang mau ngaku, sing luwih parah orang mau ngaku, kayak utangnya mung 2 bank, ono sing 57 titik, bener nggak? Bayangke, nek sampai diutang 57 titik bagaimana rasanya? Ono ora? Ono, ya Mas. Ono sing pernah ngomong, iki Pak, utangnya piro Bu? 57 titik. Kok iso nglakoni. Artinya kita itu justru di dalam kesulitan kita itu isih ono sajane sing sangat menderita. Jadi rasa terlalu digawe pikir sing jeru, kemudian melakukan di pikiran sing elek, mau lari dari kenyataan. Tuku apa, Pak? Racun tikus. Wah, rasa begitu, hilangkan itu. Kita masih punya semangat.
Kalau nanti urusan yang emergensi selesai, kita segera melakukan pelatihan-pelatihan, menggawe bonggol pisang goreng, menggawe selondok, dodolan duren, dan sebagainya itu urusan nanti. Itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada salah kata. Intinya kita tetap bersemangat, mudah-mudahan komunitas kita itu nanti bisa membawa rekan-rekan kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, murah rezeki, panjang umur, supaya nanti kita bisa memberikan kontribusi terhadap keluarga, agama, masyarakat, dan lain sebagainya. Terima kasih, tetap bersemangat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.